Aduh. Oh iya. Oke, selamat datang Bapak Mentor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan. Izin kita mulai nggih, Oh ya, Bapak. silahkan. Ya, siap. Sehat selalu nggih Pak Bapak. Ikhwan. Baik, Mbak Ya, Sri kita mangga mulai ya. sok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ibu Sri Mulyani selaku penguji pada seminar RA pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Rois Ikhwanuddin selaku mentor, ya. Yang saya hormati juga Mbak Mardiana selaku peserta Latsar CPNS. Insya Allah kita akan melaksanakan seminar RA. Kesempatan pertama nanti saya berikan langsung kepada Mbak Mardiana untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Berikutnya akan dilanjutkan penguatan oleh Bapak Mentor dan penguji. Baik, langsung saja monggo Mbak Mardiana untuk bisa presentasi, share screen, silahkan. Terima kasih Bu Nikmah. Mohon izin untuk share screen Ibu Sri Mulyati, Bapak Rais. Ngapunten Bu Nikmah, interupsi mengingatkan kepada Iya. peserta agar tidak lupa merecord. Matur nuwun. Oh, oke Mbak Aul. Mbak Mardiana Sud- sudah direcord. Sudah Mbak Ul, terima kasih. Oke. Ya, baik. Saya mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Ibu Sri Mulyati, Salam. Bapak Rais, mohon izin saya Mardiana Turismiawati untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Peningkatan Kompetensi Siswa dalam Penguasaan Ragam Bahasa Jawa dengan Pembiasaan Kemis Kromo di MTS Negeri 2 Boyolali. Latar belakangnya diawali dari isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Di situ dijelaskan tentang pengertian ASN, fungsi dan tugasnya. Dalam rangka mewujudkan titik ketiga fungsi ASN, maka sebagai CPNS, saya harus mengikuti Latsar CPNS. Nah, di MTS Negeri 2 Boyolali masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam membedakan dan menggunakan ragam bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya. Nah, jika hal ini dibiarkan, maka bukan hanya berdampak pada rendahnya kompetensi siswa, tetapi juga beresiko mengikis identitas budaya yang seharusnya diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam rangka pelaksanaan Laksar CPNS tahun 2025, saya menyusun rancangan aktualisasi dengan judul Upaya Peningkatan Kompetensi Siswa dalam Penguasaan Ragam Bahasa Jawa dengan Pembiasaan Kemis Kromo di MTS Negeri 2 Boyolali. Tujuannya, nggih, untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak secara nyata dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari, untuk mendorong terciptanya pembelajaran bahasa Jawa yang lebih efektif dan kontekstual, sehingga mendukung peningkatan mutu pendidikan sesuai visi misi MTS Negeri 2 Boyolali, dan untuk memenuhi syarat kelulusan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2025. Untuk manfaatnya, bagi siswa tentu saja meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa, menumbuhkan rasa cinta budaya lokal, mengembangkan keterampilan komunikasi secara sopan dan beretika dalam khasanah budaya Jawa. Kemudian bagi guru atau CPNS, saya mengasah keterampilan profesional guru, mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak, meningkatkan kemampuan refleksi dan evaluasi diri, guna terus memperbaiki strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Kemudian bagi organisasi meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Jawa, menguatkan citra madrasah sebagai lembaga yang peduli pelestarian budaya daerah, mendukung tercapainya tujuan pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, manfaatnya menumbuhkan minat generasi muda terhadap budaya, menjadi contoh madrasah yang juga merawat dan menjaga kebudayaan, mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pelestarian bahasa Jawa.
Ruang lingkup rancangan saya yaitu core issue yang diambil dari 5 isu aktual yang dianalisis oleh penulis yaitu saya dengan judul dengan core issue lemahnya kompetensi siswa dalam penguasaan ragam bahasa Jawa yang kemudian ditentukan ide atau gagasan penyelesaian masalah sesuai nilai-nilai ASN berakhlak. Nah, kegiatan aktualisasi saya ini berfokus pada siswa kelas 7 di MTS Negeri 2 Boyolali, Jawa Tengah dalam jangka waktu mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 13 September 2025. Rancangan aktualisasi saya dalam menentukan isu pokok terpilih, saya mengidentifikasi 5 isu yang terjadi di unit kerja. Kelima isu aktual tersebut adalah yang pertama, rendahnya minat dan antusias siswa terhadap bahasa Jawa. Yang kedua, terbatasnya media dan sumber belajar bahasa Jawa yang kontekstual dan menarik. Ketiga, lemahnya kompetensi siswa dalam penguasaan ragam bahasa Jawa. Empat, kurangnya inovasi dalam metode pembelajaran bahasa Jawa. Lima, kurangnya integrasi bahasa Jawa dalam kegiatan madrasah. Kelima isu aktual ini kemudian diproses dengan analisis APKL, ditentukan 3 peringkat teratas, kemudian diproses menggunakan analisis USG, sehingga didapatkanlah isu utama atau core isu yaitu lemahnya kompetensi siswa dalam penguasaan ragam bahasa Jawa. Isu utama tersebut selanjutnya didiagnosa menggunakan diagram fishbone untuk diidentifikasi penyebabnya. Berikut adalah tabel analisis isu APKL dan isu USG beserta diagram fishbone dari saya, Ibu. Oke, langsung ke materi kegiatannya, Mbak. Oke, baik. Kegiatan saya ada 5, Ibu. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam menggunakan ragam bahasa Jawa di MTS Negeri 2 Boyolali. Tahapannya yang pertama yaitu berkonsultasi dengan Bapak Rais selaku mentor saya mengenai rencana aksi. Outputnya adalah nutulen ide-ide perencana aktualisasi. Tahap yang kedua melakukan kolaborasi lintas mapel dan atau pihak eksternal seperti tokoh budaya dan orang tua siswa. Rencana kegiatan yang kedua yaitu mengenalkan ragam bahasa Jawa dalam pembelajaran efektif di kelas. Yang pertama, menjelaskan ragam bahasa tentang ngoko, kromo, madyo, dan kromo inggil, disertai pemberian contoh situasi dan kalimat dalam tiap ragam. Memberi tugas siswa mengonversi kalimat ngoko ke kromo, mengajak siswa bermain peran atau role play, percakapan antara siswa dengan guru, orang tua, teman sebaya. Jadi seperti drama, begitu Bu. Yang ketiga, menetapkan hari berbahasa kromo, yaitu Kemis Kromo. Nah, ini inti implementasi dari kegiatan aktualisasi saya, Ibu. Yaitu pertama, melakukan perencanaan dengan mengadakan rapat bersama mentor, kepala madrasah, waka kurikulum, guru bahasa Jawa, dan guru lainnya untuk menjelaskan tujuan program Kemis Kromo ini. Kemudian menetapkan hari pelaksanaan, kebetulan hari yang saya pilih adalah hari Kamis, sebagai Kemis Kromo untuk seluruh warga madrasah. Siswa, guru, dan tenaga kependidikan menggunakan bahasa kromo dalam komunikasi sehari penuh. Kemudian melakukan sosialisasi informasi kegiatan kepada seluruh siswa dan guru melalui apel, papan pengumuman, grup WhatsApp kelas, serta surat pemberitahuan kepada orang tua. Yang terakhir, menyediakan panduan ringkas berupa leaflet atau poster berisi kosakata, ungkapan harian, salam, tanya jawab sederhana dalam bahasa kromo. Bukan yang terakhir ya Bu, yang terakhir ini melakukan pengawasan dan pendampingan oleh wali kelas dan pengurus OSIS sebagai pengingat dan motivator untuk konsisten menggunakan bahasa kromo. Tahap kegiatan yang selanjutnya yaitu mengadakan perlombaan untuk menarik minat siswa lebih jauh mempelajari ragam bahasa Jawa. Tahap yang pertama, melakukan perencanaan dengan menetapkan jenis perlombaan yang relevan dengan menggunakan bahasa kromo. Hasil diskusi dengan mentor saya, lomba yang akan dilombakan yaitu geguritan dan lomba pranoto coro. Yang kedua, membentuk panitia dengan melibatkan guru bahasa Jawa, waka kesiswaan, pembina OSIS, dan siswa sebagai panitia pelaksana.
Kemudian menentukan kriteria lomba, teknis penilaian, durasi, tema, serta format penggunaan bahasa kromo yang diharapkan. Yang keempat, menginformasikan lomba melalui pengumuman, media sosial, madrasah, dan grup kelas. Yang kelima, memberi rentang waktu untuk pendaftaran peserta, baik individu maupun kelompok. Menghadirkan juri dari guru, tokoh budaya lokal, atau alumni yang fasih berbahasa kromo pada pelaksanaan lomba. Menyediakan ruang panggung mini untuk penampilan siswa dengan nuansa tradisional, merekam kegiatan dengan mengunggah penampilan terbaik di media sosial madrasah, menyediakan hadiah menarik, dan nanti ada pemberian sertifikat sebagai bentuk apresiasi. Kemudian ada indikator keberhasilan jika pendaftarnya lebih dari 70% dari jumlah kelas yang mengirimkan perwakilan lomba. Tahap kegiatan yang terakhir yaitu melakukan penilaian, refleksi, dan tindak lanjut. Memberikan angket untuk mengetahui perubahan sikap dan rasa percaya diri siswa. Indikator keberhasilannya, jika lebih dari 70% siswa menyatakan lebih percaya diri berbahasa Jawa. Kemudian melakukan diskusi reflektif bersama siswa, tantangan apa yang dirasakan, solusi apa yang bisa dilakukan. Kemudian melakukan tindak lanjut, siswa yang masih kesulitan diberi pendampingan khusus, program dilanjutkan dengan penguatan kosakata kontekstual. Berikut jadwal rencana kegiatan yang akan saya lakukan selama aktualisasi, Bu. Diawali dengan perencanaan pada minggu pertama, pengenalan bahasa Jawa di minggu kedua, mengadakan perlombaan nanti sekitaran pertengahan Agustus, sekalian nanti bersamaan dengan acara lomba-lomba 17 Agustusan, dan melakukan refleksi di 2 minggu terakhir. Oke, Kendala, cukup. Oke, cukup ya, Mbak Diana. Ya. baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Mardiana yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Mungkin langsung saja ya, kami berikan kesempatan yang pertama terlebih dahulu kepada Bapak Mentor, Pak Rais, untuk memberikan penguatan dan juga dukungannya dari rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Mbak Mardiana. Monggo Bapak, disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Coach yang hormati dan para peserta, Ibu Mardiana, Ibu Sriani. Alhamdulillah, eh, untuk Mbak Mardiana, Ibu Mardiana, selama mentoring dengan saya, Alhamdulillah aktif, kemudian komunikatif, konsisten terhadap apa yang diinisiasi atau ide-idenya, yaitu dalam rangka peningkatan kompetensi siswa, penguasaan ragam bahasa Jawa terhadap murid-murid kami atau siswa kami. Yang pertama, kami akan menurut dari rancangan aktualisasinya, dari latar belakang ini sesuai apa yang menjadi tujuan di Klatsar, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tadi yang disampaikan, kemudian dari rancangan anak-anak kami dalam berbahasa Jawa, terutama yang kromo, itu sangat kurang. Kalau kami menjadi guru di sini, mungkin pengaruh luar juga, ya, latar belakangnya pengaruh luar juga, maka penting sekali untuk isu ini di diangkat dan perlu ada solusi. Yang jelas karena siswa-siswa kami dalam berbahasa krama
terutama Jawa itu kurang, maka perlu ada solusi dari calon pegawai negeri ini. Dan kami dari madrasah sangat mendukung, jadi malah nanti kami jadikan pembiasaan. Nanti kalau dalam 1 bulan penerapannya ini sekiranya bagus, sesuai dengan tujuan, manfaat, apa yang saya bilang tadi, maka kami selaku pembuat kebijakan di madrasah akan kami teruskan. Kemudian untuk rancangan atau planningnya dari awal memang sudah terjadi dengan saya, dengan kami, nanti dimulai dengan pembelajaran dulu. Kami minta untuk membuat rencana pembelajaran. Diawali dengan rencana pembelajaran. Kita kenalkan berbagai bahasa Jawa dan artinya. Kemudian dalam proses pembelajaran sekitar 2 minggu atau disebut dengan pelatihan juga pada anak, dan dilakukan apa ya, praktikum atau yang tadi pertama anak-anak diminta untuk membuat naskah keguritan dengan panduan atau dipandu oleh Ibu Mardiana. Kemudian setelah anak-anak mendapatkan sosialisasi atau materi bagaimana cara membuat keguritan dan anak praktek, sekaligus anak diberikan materi tentang pranata acara. Jadi ini kenapa kami sampaikan ke calon CPNS, karena ini sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Ketika sejak dini dilatih untuk pranata acara, anak-anak sudah tahu, nanti paling tidak anak-anak praktek di rumah memimpin MC atau sebagai pembawa acara dengan bahasa Jawa, ruang lingkup kecil adalah di RT. Ini latar belakang kami, memang kami memberikan masukan. Ini Mbak yang dibutuhkan masyarakat itu ini Mbak. Sekarang jarang anak muda yang bisa MC bahasa Jawa, maka ini perlu dikenal sejak ini. Dan ini memang kami dukung, kami beri masukan. Kemudian untuk keguritan di kami tiap tahun ada bulan bahasa, kemudian dilombakan. Dan ini kami dukung. Memang ini dari usulan dari Mbak Madiana yang ini kami dukung. Ya Mbak, diteruskan, tidak apa-apa. Bagus untuk pembelajaran ke anak. Maka dibuat planning seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Madiana. Kemudian untuk pelaksanaan setelah tadi praktek, anak-anak menyusun naskah MC, kemudian anak-anak dipraktekkan, dilombakan, diberi waktu 1 minggu untuk bisa mempelajari, menghafalkan, kemudian nanti dilombakan. Selain itu, untuk di Kamis Kromo, kegiatan ini tadi kita sampaikan bisa mendukung, dan seandainya nanti anak-anak dan guru-gurunya, warga madrasah kami, warga sekolah kami bisa dan bagus, nanti kami akan teruskan. Tidak hanya 1 bulan selama Ibu Madiana aktualisasi, kami akan teruskan. Kemudian yang terakhir, dari apa yang direncanakan, kemudian kita analisa 70% dari jumlah siswa kami mengikuti, karena ini nanti perwakilan, berarti sekitar seandainya nanti
di aturan atau di juknis lomba satu kelas ngirim satu putra satu putri, itu berarti kan kita ada 9 kelas, 9 kelas, 9 kali 2 ada 18, kemudian jumlah usianya sekitar 16. Berarti ini menunjukkan indikator, salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan aktualisasi tersebut. Dan kemungkinan kalau di dalam biasanya ikut semua, 100% ikut semua. Ini suatu indikator keberhasilannya. Dan yang terakhir, apresiasi terhadap anak, tidak lupa tadi bisa disampaikan untuk memotivasi anak agar lebih lebih semangat lagi dalam mempelajari hal bahasa, kemudian tambah bertambah kosakata tentang bahasa Jawa. Demikian, Ibu, kami sampaikan dari mentor. eh, Mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan oleh Ibu Mardiana beraktualisasi di materi berhasil sesuai dengan konsep yang ada. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Rais selaku mentor yang telah memberikan dukungannya. Dan kemarin sempat saya khawatir, ini Mbak Diana kan mencantumkan salah satu kegiatannya mengadakan lomba. Mbak, kalau lomba biasanya harus ada hadiahnya loh. Apa sudah difikirkan? Ya Bu, Alhamdulillah Ya, kebetulan ini bertepatan dengan kegiatan 17 Agustus, ngaten nggih Pak nggih. Nggih, ya, betul. baik, iya. Ya baik, mohon senantiasa nanti dukungannya seperti yang Panjenengan sampaikan tadi bahwa tidak hanya berhenti di 1 bulan ini, tapi mudah-mudahan nanti akan tetap berlanjut ya setelah selesai Siap, habitual insya kita. Allah. Injih. Baik, kesempatan berikutnya monggo silakan Mbak Sri selaku penguji. Ya, baik Mbak Nikmah, terima kasih banyak. Alhamdulillah Pak Mentor, restunya sudah didapat. Ya, Pak Mentor sudah menyampaikan saya langsung dukungannya buat Mbak Mardiana. Selamat ya Mbak Mardiana, full support untuk Mbak Diana. Dan Mbak Diana juga nih ternyata keren sekali Pak, bisa menangkap momen. Ya, menangkap momennya bulan ini, bulan Agustus, Ya, tadi disampaikan juga oleh Mbak Nikmas selaku coach ya, sudah diingatkan apa iya. Saya juga tadi sebelum mendengarkan apa presentasinya dari Mbak Mardiana di dalam laporan saya baca ada lomba. Saya bilang, waduh keren nih. Padahal CPNS kan belum gajian ya. Tapi kok mau ngadain lomba gitu. Ternyata sudah ada jadwal untuk perlombaan-perlombaan Agustus dan dari sekolah pun, dari madrasah pun memberikan support. Baik Mbak Diana, yang pertama saya tadi membaca bahwa ada keterlibatan ya kolaborasi untuk apa namanya implementasi ya bagaimana bahasa Jawa itu menjadi sebuah habit di MTS Boyolali ini. Nah, saya ingin tanya, memang ada berapa kali dalam 1 minggu kan ini bahasa Jawa merupakan muatan lokal ya, muatan lokal untuk di MTS Boyolali ya, betul ya? ya, Berarti betul. walaupun dia ada di kelas 7, kelas 8, kelas 9, semuanya ada di semua level itu. Ada Ibu. Oke, Mbak Diana ada berapa orang guru bahasa Jawa di sana? Di MTS kami yang spesialis mapel guru bahasa Jawa 2 Ibu. Saya dengan satu lagi guru P3K. Dan itu udah senior. Ini senior saya. Oke. Oh iya, soalnya tadi tergambarkan kalau kolaborasi dengan eksternal kan bisa dengan orang tua siswa gitu ya, bisa dengan tokoh masyarakat yang memang sangat tokoh budaya di sana ya, tokoh budaya Jawa. Nah, untuk internalnya saya takutnya Mbak nggak punya partner. Ternyata ada ya guru bahasa Jawanya. Oke, Ada dan Ibu. untuk program ini pada saat kemarin ada gagasan-gagasan ke sini sudah disonding kepada seniornya. Secara garis besar sudah rasan-rasan Ibu Nggak apa dengan disonding ya. beliau. Saya juga Iya, nggak ngerti bahasa Jawa soalnya iya walaupun Ibu. nama saya Oh Sri iya, Mulyani. oh iya Ibu. Saya sudah menyampaikan Ibu secara garis besarnya dan beliau siap mendukung. Oke, baik. Nah, saya lihat memang di dalam bahasa Jawa itu kan bahasa yang cukup angel ya, cukup engel.
bahasa yang cukup angel karena dia ada tingkatan ya, sama halnya dengan bahasa Sunda di tempat saya juga sama ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini ada ngoko tadi katanya ya, ada ngoko, ada madya, ada krama. Krama itu dibacanya kromo ya? Nggih, kromo Oh, Ibu. oke, ngoko, madya, dan kromo. Nah, di dalam rancangan yang sudah Mbak Mardiana susun, di situ kan ada memang kita memberikan pembelajaran ya, pembelajaran untuk bahasa Jawanya sesuai dengan jadwal. Kemudian lagi nanti akan menggulirkan sebuah target yaitu Kamisan ya, Kamisan di mana setiap hari Kamis harus menggunakan bahasa Jawa. Nah, apa iya gitu loh dalam apa namanya nih kita mengenalkan di kegiatan kedua itu mengenalkan ragam bahasa Jawa, kemudian sudah bisa di exercise atau dilakukan pembiasaan setiap Kamisan itu apa iya? Coba tolong jelaskan. Jadi Ibu nanti untuk dalam pembelajarannya nanti kami selipkan dalam eh, pembelajaran di kelas, Bu. Jadi kan sudah ada silabus, kami tidak mengganggu silabusnya, tapi nanti untuk pembelajaran penambahan materi ragam ragam bahasa Jawanya ini untuk kromonya itu nanti kami tambahkan di akhir pembelajaran sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, nanti isinya adalah menjelaskan tentang ngoko, madyo, dan kromo dan nanti mengajarkan anak-anak penggunaan kosakata-kosakata yang paling sering digunakan di sekolahan, Ibu, dalam berkomunikasi terutama dengan guru. Misalnya ketika anak-anak mau salam, kemudian mau bertanya, kemudian minta izin ke toilet, kemudian ya yang biasa dikomunikasikan anak-anak ke guru-guru dulu, Ibu, nanti yang akan kami ajarkan ke anak-anak. Dan nanti akan kami buatkan semacam leaflet poster gitu, Bu. Isinya nanti eh, apa namanya? Kata-kata itu tadi, Bu. Jadi kalimat-kalimat dalam bahasa kromo yang biasa digunakan komunikasi antara siswa dengan gurunya. Oke, baik itu antara tulisan dengan penyebutan bahasa Jawa itu beda nggak? Sebenarnya sama, Ibu. Cuma nanti bedanya paling cuma di pengucapan A, kalau yang bahasa Indonesia kan A kalau di akhir. Nah, kalau bahasa Jawa O. Dan rata-rata anak-anak di sini itu memang bahasa sehari-harinya itu memang sudah menggunakan bahasa Jawa meskipun tidak bisa kromo. Jadi kurang lebih mereka tahu, Bu. Paling cuman sebagian kecil saja yang tidak paham itu. Oke ya, jadi sebenarnya habituasi bahasanya ya, habitnya bahasa udah digunakan, udah dipakai gitu ya. Iya, Tinggal iya. mungkin lebih apa mengguiden, mengarahkan untuk bisa menggunakan bahasa. Kalau kromo itu kan paling tinggi ya, level Iya, yang paling tinggi. iya. Ya, Iya, Bu. yang ngoko tadi yang selevel mungkin yang sebaya dengan bahasanya seperti itu. Kemudian yang Madia untuk yang apa kakak-kakak gitu ya. Nah, yang promo ini adalah untuk para orang tua, para guru gitu ya. Nah, Iya, ini Ibu. nah mungkin Mbak Ardiana karena tadi disampaikan untuk bahasa komunikasi sehari-hari sih sebenarnya mereka juga sudah menggunakan yaitu yang level ngoko gitu ya. Iya, yang Nah, ngomong. mungkin nanti pada saat pembelajaran apalagi kita punya 6 kemis ya. Oke lah, kemis pertama kan mungkin belum belum ada pembiasaan dulu karena baru menyampaikan sosialisasi, kemudian kita juga menguatkan dalam sisi apa yang harus disampaikan pada saat nanti penggunaan kamisan itu ya, bahasa-bahasa yang mana. Nah, ini perlu ditekankan untuk yang kromonya, Mbak. Karena kita tahu anak-anak sekarang ya, anak generasi alfa malahan sudah masuk ke Gen A. Gen A itu kan secara etikanya kurang ya kan? Nah, mungkin kalau bahasa ngokonya mereka udah pakai bahasa sehari-hari dengan ibu bapaknya di keluarga gitu ya, dengan teman-temannya. Tapi kita lebih ingin membidik mereka untuk bisa beretika dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai. Bahasa-bahasa untuk level orang tua harus begini, untuk level ini. Nah, itu mungkin yang harus ditekankan pada saat nanti menggunakan Kamis Kromo itu. Ya, Kamis Kromo tidak hanya sekedar berbahasa Jawa, tapi bahasa yang level paling tinggi yang harus kita gunakan.
Dan karena Mbak Mardiana punya waktu 6 minggu, saya harap sih di minggu kedua ya, minggu kedua habituasi itu sudah terjadi, Pak Mentor. Sudah ada dilakukan yang namanya Oke. Kamis Kromo. Kalau yang minggu pertama oke lah menyiapkan segala sesuatunya dulu ya, sekaligus menjelaskan level bahasa itu ada apa, ngoko, ada madya dan juga ada kromo. Nanti baru di hari Kamis depannya mulai yang namanya Kamis kromo itu dan menekankannya ke etika yang paling tinggi gitu. Ya. Nanti mungkin Mbak bikin kosakata ya, bikin kosakata untuk yang target di apa digunakan oleh si siswa di level 7, 8, 9. Level 7 misalnya ada 10 vocabulary, ada 10 kosakata bahasa Jawa untuk di minggu keduanya Mbak. Terus minggu ketiga juga nambah lagi gitu loh. Jadi ada target-target setidaknya dalam 6 minggu habituasi Mbak bisa memberikan 50 kosakata promo gitu. Nggih, Bu. Gimana, Mbak Mardiana, ada nggak gambar target itu yang ingin Mbak capai di saat habituasi nanti? Nggih, baik, Ibu. Nanti akan dibuat target seperti itu. Oh iya, jadi jangan itu melulu. Misalnya minggu ini target saya 10 kosakata dengan A, B, C, D, E. Nanti minggu depan targetnya jangan yang itu lagi. Tapi kita review lagi, kan ada refleksi ya. Setiap kita ada Kamis promo itu ada refleksi. Minggu lalu bagaimana 10 vocabulary-nya? Apakah sudah nempel di ingatannya? Penggunaan misalnya saya itu kan untuk teman mungkin untuk yang kakak-kakak kelas gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan orang tua kan mungkin apalagi kalau teman selevel kan aku kalau di bahasa Indonesia ya. Ya untuk ngomong saya aja itu udah berbagai macam tingkatan ya kan? Iya, Ada Ibu. nah saya nggak begitu paham ya untuk Loh, bahasa Jawa. nggih. Kalau saya inginnya ada target, jadi dan itu pun di capture oleh Mbak Mardiana pada saat nanti penyampaian di seminar berikutnya bahwa ini loh evidence saya di minggu kedua saya mengenalkan 10 bahasa kromo, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, ya misalnya cukuplah 4 minggu ya, 4 minggu kita kasih 40 vocabulary misalnya ya untuk bisa memberikan pemahaman tentang bahasa Jawa Kromo kepada siswa-siswa baik di level 7, 8, dan 9. Kemudian untuk, saya tertarik juga tuh tadi dari statementnya Pak Mentor ya mengenai MC Bahasa Jawa. Nah itu rencana lomba di 17 Agustusan itu apa yang mau diangkat oleh Mbak Mardiana? Karena ini menjadi salah satu agenda capaian. Iya, Ibu. Misalnya nanti jadi MC malam tirakatan. Seperti itu, Bu. MC yang acara yang kecil-kecil dulu, Bu. Malam tirakatan. Atau kumpulan karang-taruna. Atau acara hajatan-hajatan di kampung gitu, Bu. Nanti saya ajak anak-anak yang mendaftar untuk technical meeting dulu dengan saya, Bu. Sebelum mereka mempersiapkan diri untuk lomba. Oke, berarti fokus ke MC ya untuk lombanya ya. Fokus Dan kepada keguritan. MC bahasa Jawa. Tapi saya ingin menawarkan ya, ya kan kalau hadiah mah hanya untuk gimmick-gimmick saja lah ya, untuk menyenangkan hati yang level anak-anak 7, 8, 9 itu nggak perlu hadiah yang gede-gede kayak gimana. Nah mungkin ada sebagai variasi di dalam lomba karena Agustusan itu kan bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita, kegembiraan kita atas kemerdekaan yang diperoleh kan 80 tahun yang lalu. Ya mungkin juga bisa digunakan karena sudah dalam waktu 2 minggu ya. Nanti kalau Agustus pertengahan 17 Agustus kan 2 minggu. 2 minggu itu kita sudah punya 20 kosakata bahasa Jawa yang kromo tadi. Nah itu juga bisa mungkin digunakan sebuah game dilakukan di saat lomba itu misalnya tebak kata atau apa gitu lomba selain MC tadi. Bisa nggak dieksekusi juga supaya lebih mengingatkan lagi penggunaan kosakata di level kromo tadi. Gimana, Mbak Mardiana? Eh, Kami tampung idenya, Bu. Nanti kami akan apa namanya sampaikan juga ke bagian kesiswaan dan teman-teman dan siswa yang terkait dengan kegiatan perlombaan di 17 Agustus. Kalau sementara kemarin sebelum seminar ini yang saya sampaikan adalah nanti mau menyelipkan lomba geguritan dan Pranoto Coro saja. Ya nanti
Barangkali bisa ditambahkan nanti lomba tebak tebak kata dalam bahasa Kromo gitu nggih Bu nggih. Iya, iya gitu. Jadi kita pembiasaan itu kan harus diulang-ulang ya. Nggak mungkin kita mengajarkan sekali di minggu pertama masalah tata krama bahasa gitu ya. Tapi selanjutnya kita ya tidak mencobanya, tidak menggunakannya. Itu bahasa itu kan bisa dilakukan, bisa pasif karena pembiasaan, karena prakteknya gitu ya. Jadi itu pun ya salah satunya karena momennya pas ya kita bisa angkat ke lomba. Apalagi tadi Mbak Mardian ini keren banget ya sudah punya suatu ide hari Kamis itu digunakan sebagai hari Kamis berbahasa Jawa. Mungkin hari Seninnya Senin berbahasa Arab, Selasanya Selasa berbahasa Inggris gitu Pak. Pak Mentor ya, Pak Mentor Pak Kamarnya ya. Pak Kamarnya ya Pak ya. J, bisa Ya, Bu, Pak Kamal. bisa. Betul, Pak Kamarnya ini siapa tahu nanti menjadi salah satu piloting ya di MTS seluruh Indonesia sebagai madrasah yang punya berbagai macam penguasaan bahasa. Karena ada pembiasaan-pembiasaan di anak didiknya dari hari Senin sampai hari Jumat. Beda-beda lah, nggak apa-apa Pak kita bikin suatu kultur yang positif ya, budaya yang positif supaya ada yang menonjol. Ada yang menonjol dari MTS kita Boleh. ya selain sain misalnya kita juga mungkin di bahasanya. Oke Mbak Mardiana, secara laporan saya sudah approve banget. Mbak Mardiana sudah identifikasi bagaimana nilai-nilai dasar itu tercermin dari setiap kegiatannya. Kemudian isu yang diambil pun ya sesuai dengan apa yang menjadi isu di agenda 3 tentunya. Kemudian tahapan-tahapannya pun sekuennya saya lihat sudah oke ya. Analisis dampak juga Mbak sudah amati dengan sangat baik. Eh, Mungkin nanti yang bisa dicermati juga adalah terkait dengan mitigasi resiko ya. Seandainya ada terjadi begini, kendalanya apa, kemudian antisipasinya, dan itu juga Mbak Diana sudah menggambarkannya di dalam laporan. Mungkin itu Mbak Nikmah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Sorry, sebelum wassalamualaikum, saya ingin nomor 5 itu Mbak Mardiana. Masa sih nggak ada kendala gitu loh. Dalam refleksi dan tindak lanjut pastilah ada kendala. Ya, kalau bisa tolong diisi juga kendalanya. Ini kayaknya tantangannya sedikit nih. Kalau tantangannya sedikit jangan 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 menjadi core issue. Ya, kalau tantangannya cuma sedikit-sedikit aja jangan menjadi core issue. Ini pasti banyak yang namanya melakukan penilaian, refleksi dan tindak lanjut. Tindak lanjutnya mau seperti apa kan kita juga harus punya gambaran ya. Gitu ya Mbak Mardiana ya. Untuk yang poin Baik 5 Ibu, tolong diisi untuk kendala dan juga mitigasinya seperti apa. Oke, saya baik, kembalikan baik ke Ibu. Mbak Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Sri selaku penguji banyak memberikan masukan. Matur nuwun juga Mbak Mentor. Untuk Mbak Mardiana, monggo silakan bisa di manage kembali. Barangkali usulan-usulan dari penguji tadi apa bisa dimasukkan ya ke dalam kegiatan kita. Jika itu memang memungkinkan, monggo nanti silakan bisa dibicarakan dulu di tingkat madrasah apa namanya artinya kalaupun itu tidak bisa menjadi capaian kita di 1 bulan ini habituasi monggo plan yang berikutnya ya untuk tindak lanjutnya bisa dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan bagaimana pembiasaan penggunaan bahasa Jawa ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Matur nuwun rawuhipun Bapak Mentor, Pak Rais, Mbak Sri, matur nuwun. J, Sami-sami. Sukses Sih selalu Ibu, ya. makasih Bapak. Oke, oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sukses ya Pak Mentor, Mbak Mardiana. Amin. Amin, amin. Terima kasih masukannya, Sami-sami Ibu. mangga.